Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai seluruh alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, kita bersaksi bahwa tidak ada zat yang hak disembah kecuali hanya Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya kita diperkenankan hadir di masjid yang kita cintai, melaksanakan salah satu kewajiban, yakni menjalankan sholat subuh secara jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga diperkenankan oleh Allah dengan karunia kesehatan hadir di tempat ini. Dengan kesehatan itu pula Rasulullah SAW menyampaikan itu salah satu nikmat yang kadang dilupakannya, karena memang ketika sehat itu banyak yang lupa kalau dirinya sehat, dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Dengan sehat seseorang bisa menikmati ibadahnya. Jadi ibadah itu nikmat, dan kita bisa merasakan ketika kita sedang sakit, meriang saja, ketika melaksanakan sholat, ketika melaksanakan ibadah yang lain itu juga berat. Ya, makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita juga sampaikan salam salawat kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau di muka bumi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki fungsi, memiliki tujuan, sebagaimana dalam surah Jum'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina, di umat yang ummi, rasulam minhum, utusan dari golongan mereka. Tujuannya apa? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan bahwasanya keadaan mereka pada waktu itu atau sebelum itu, min qablu lafi, sungguh-sungguh, dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang nyata.
Bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi fungsi diutusnya Rasul, kalau dari ayat ini, surah Jum'ah ayat 2 ini yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus yang pertama dalam rangka untuk membacakan tanda-tanda kebesaran Allah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang membagi ayat Allah itu menjadi dua, yaitu ayat al-qauliyah dan ayat al-kauniyah. Ayat al-kauniyah yakni tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta ini, baik itu wujud penciptaan alam ini ataupun apapun yang terjadi, peristiwa hukum-hukum yang terjadi di alam ini. Nah, penciptaan alam ini bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian beredarnya siang dan malam, ya, sungguh-sungguh itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ayatil liulil albab, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa? Untuk mereka yang berfikir, liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, yang mereka itu senantiasa mengingat Allah di dalam berdiri mereka, ya, berbaring mereka, dan mereka itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka itu selalu memikirkan penciptaan Allah atas langit dan bumi ini. Jadi mereka yang mengingat Allah, kemudian mengingat berfikir atas penciptaan Allah ini, termasuk mereka itu adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir, ya, yang menjadikan penciptaan alam ini memang betul-betul menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, ya, penciptaan ini untuk difikirkan dan kemudian disadari bahwa memang benar-benar Allah itu adalah maha besar, memang benar-benar Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Kita bisa bayangkan, ya, bahkan banyak para, ya, ilmuwan itu menyampaikan manusia itu tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya setitik saja yang menempel di permukaan bumi. Jumlah manusia sekarang ini kan, ya, mungkin sekitar 6 miliar, ya, atau mungkin seberapa saya nggak tahu yang hidup sekarang ini. Nah, kalau ditambah dengan yang dulu-dulu sejak penciptaan pertama kali, ya mungkin sudah banyak sekali. Nah, ini hanya seperti sebutir pasir, ya. Kalau kita bayangkan bumi kita ini kan kecil sebenarnya, besar tapi kecil, kecil tapi besar. Gimana nggih? Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan alam semesta sangat kecil. Jadi kita itu menempel di salah satu planet yang namanya bumi. Bumi ini bagian dari sistem tata surya. Yang bumi kita ini sangat kecil, ya, hanya sepersekian dari matahari. Dan ternyata matahari kita itu hanya salah satu bagian sistem tata surya kita. Dari matahari sampai planet-planetnya itu hanya salah satu bagian dari planet Bima Sakti. Planet Bima Sakti yang dari tepi ke tepinya itu jauhnya itu sekitar, atau panjangnya itu sekitar 100.000 tahun cahaya. Gimana itu membayangkannya? Jadi kalau ada cahaya dihidupkan di salah satu tepinya, tepi yang lain tuh baru kelihatan cahaya itu 100.000 tahun berikutnya. Nah, ini menunjukkan, ya,
sangat panjangnya, dan itu ternyata hanya salah satu galaksi. Dan alam semesta ini sekian banyak galaksi, ya, yang menurut beberapa yang kita bisa baca, itu ternyata antara galaksi dan galaksi itu juga ternyata ada interaksinya. Dan begitulah, kalau setiap orang itu memahami atau membaca tanda-tanda kebesaran Allah, sungguh Allah SWT itu maha agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu yang jauh dan yang besar. Belum lagi nanti kalau orang memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di makhluk yang kecil, atau ketika melihat sesuatu materi benda itu secara mikroskopis, ya, atom, sel dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam surah Yasin, kullun fi falakin yasbahun. Ayat 40-nya itu bahwa segala sesuatu, kullun fi falakin, ciptaan, ya, segala sesuatu ciptaan, yasbahun, beredar menurut garis edarnya. Jadi secara mikroskopis itu ternyata ada atom. Atom itu ada inti atom. Kemudian ada partikel yang namanya elektron, itu mengelilingi inti atom. Itu yang diketemukan saat ini. Ini menunjukkan, Masya Allah, ilmu itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia mikroskopis. Ternyata makroskopis, artinya alam semesta itu juga begitu. Planet-planet beredar menurut garis edarnya. Dan ternyata galaksi itu juga mengitari galaksi yang lain yang lebih besar. Itu yang disampaikan di bagian akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu ini semua, apa yang terjadi, apa yang ada, itu hendaknya menjadi penyadar bahwa Allah SWT itu maha kuasa, maha agung, maha besar. Manusia sangat kecil. Mereka hendaknya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, membacakan ayat-ayatnya itu berarti membacakan tanda-tanda kebesaran Allah berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berupa firman Allah, berupa Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan pada masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di awal-awal beliau menyampaikan Islam, maka turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat-surat Makkiyah yang bagian awal. Nah, itu ternyata para sahabat itu setiap kali ayat turun, dan ayat yang turun itu, wahyu diturunkan itu, mereka terus menunggu-nunggu ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Dan ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan, sebagian atau di bagian awal itu berisi tentang alam semesta ini. Kejadian-kejadian nanti ketika mau hari kiamat ataupun apapun yang lain, menjelaskan tentang penciptaan alam ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah SWT menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT itu agar semuanya, atau agar orang-orang yang diberikan manusia pada waktu itu terus sadar akan posisi dirinya di alam semesta ini, bahwa mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia itu selamat hidupnya. Ya, hidupnya di muka bumi ini, dan nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Rasulullah SAW itu menyampaikan semua anak Adam, kullu ibnu Adam yadkhulul jannah. Semua anak Adam itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau wahai Rasulullah? Ya, man ata'ani yadkhulul jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan mereka yang membangkang, tidak mengikuti apa yang aku perintahkan, faqad aba, maka sungguh dia telah menolak masuk surga. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada yang mengatakan dulu bapak kita atau nenek kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu awalnya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya manusia ini diharapkan semuanya kembali ke rumahnya, rumah asalnya, yakni surga. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan agar setiap manusia itu kembali ke rumahnya, kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang dalam kehidupan itu ada orang yang nggak mau, yang menolak tadi. Itulah yang terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pengingatan agar semuanya kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wa yuzakkihim. Jadi diutusnya Rasulullah SAW itu adalah dalam rangka agar setiap manusia itu kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya. Maka diutusnya Rasulullah itu wa yuzakkihim, agar Rasulullah itu mengajak kepada manusia untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflaha man zakkaha. Sungguh qad aflaha, beruntung, menang, man zakkaha, orang yang mensucikannya, mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, ya, membersihkan ya niatan-niatannya, ya, agar kembali lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki tugas yang agung, ya, disebut sebagai wazifatul uzma, tugas yang agung. Tugas agungnya manusia itu, jadi tugas yang agung yang sangat besar sebenarnya, yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan kepada jin, ya. Itu sebagaimana dalam surat Ad-Dzariyat, ya, itu disampaikan ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan sebagai tugas yang agung, ya, sebagai amanat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, agar manusia itu menjadi hamba Allah yang benar. Dan kemuliaan manusia ketika mereka itu betul-betul menghamba dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka mereka itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, mereka itu sungguh cinta kepada Allah. Jadi orang-orang beriman itu hatinya itu, kalau jam riyen-riyen niku dipun ngendikaaken, disampaikan orang-orang yang beriman itu kumantil-mantil. Artinya hatinya itu memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an disampaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, kemudian di ayat yang lain itu bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar disampaikan kepada orang-orang beriman. Menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Kul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah. Jadi ini agar disampaikan kepada kita sekalian, kepada orang-orang yang beriman. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman bahwa cintanya kepada Allah itu, atau cinta Allah kepada manusia juga sebagai imbal baliknya, itu tergantung kepada apakah seseorang itu betul-betul hatinya itu ingin mengikuti Rasulullah atau tidak. Karena dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu maha besar karunia-Nya. Sungguh Allah maha besar karunia-Nya, itu diantaranya karena Allah memberikan cintanya kepada manusia, memberikan ampunannya kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau beberapa ustadz itu juga menyampaikan betapa pentingnya seseorang itu memanage hatinya, memanage cintanya, ya, memanage hatinya, menata hatinya agar cintanya kepada Allah itu semakin terpupuk, semakin tebal, semakin tebal. Dan ketebalan cintanya kepada Allah itu diantaranya adalah mengupayakan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati, karena kalau menjalankan perintah Allah itu dengan gugurnya kewajiban saja, ini juga sangat boleh jadi nanti dalam beribadah itu kering, ya. Artinya mungkin ada yang lelah, ada yang berat gitu ya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu mensifati orang-orang yang kering hatinya itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu bangun untuk sholat, itu qamu kusala, mereka bangun sholatnya itu ya males-malesan, berat gitu rasanya. Makanya sebenarnya berat atau tidak itu sangat tergantung kepada kondisi hati, sehingga yang perlu diupayakan adalah menata hati itu bahwa ini adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kitab dan hikmah kepada siapa? Kepada umatnya. Mengajarkan kepada mereka tentang apa yang mesti dilakukan di muka bumi ini. Jadi hukum-hukum, kemudian kebijaksanaan, kitab wal hikmah itu ada yang mengatakan itu tentang hukum dan syariah, hukum syariah dan kebijakan-kebijakan dalam kehidupan itu sendiri. Artinya di dalam kehidupan itu, dalam interaksinya dengan manusia, interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada hal-hal yang akan dilakukan atau harus dilakukan. Dan itulah kitab dan hikmah. Ketika seseorang menjalankan tugas syariat ini,
tugas dari Allah SWT dalam beribadah berupa menjalankan syariat Allah, mungkin sholat, puasa dan sebagainya. Bagi orang-orang yang belum mensucikan diri, artinya belum kecintaannya kepada Allah itu masih berat, maka menjalankan perintah itu menjadi beban. Tetapi ketika orang sudah tumbuh kecintaannya yang kuat kepada Allah SWT, maka menjalankan tugas berkorban dalam artian misalnya korban sesungguhnya, misalnya di bulan-bulan Dzulhijjah itu ya, korban penyembelihan, dan juga berkorban dalam rangka menjalankan perintah Allah, itu rasanya itu justru nikmat. Entah itu misalnya bersedekah, kemudian berinfak, ya, mungkin ada yang wakaf, itu justru berkorban artinya memberikan sesuatu itu mendatangkan nikmat Allah SWT di hatinya, sehingga rasanya misalnya belum bersedekah ya di pagi atau kapan, itu rasanya ada yang kurang dari menjalankan perintah Allah SWT. Itu menjadi salah satu bentuk tanda ya, ciri apakah kecintaannya kepada Allah SWT itu sudah tumbuh atau belum. Ketika sudah tumbuh, maka menjalankan perintah Allah itu justru mendatangkan nikmat. Berkorban dalam rangka menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah justru mendatangkan nikmat. Tetapi kalau belum, itu justru merasa berat ya, ada yang ganjal dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan di akhir ayat itu Allah menyampaikan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguh mereka itu keadaannya dulu sebelum Rasulullah datang, sebelum hidayah itu hadir, lafi, sungguh mereka itu dalam dhalalim mubin, sesat yang nyata. Dan sungguh hadirnya Rasulullah SAW di muka bumi ini menjadi cahaya, menjadi fajar bagi nyun sewu mas, menjadi cahaya terang ya bagi umat ini, karena memang disampaikan Rasulullah SAW itu sebagai anugerah besar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat akhir zaman. Ya, dengan beliau ya Allah memberikan banyak kenikmatan, entah itu berupa petunjuk hidayah, entah juga di akhirnya nanti diberikan kelebihan, yaitu syafaat ya. Syafaat itu artinya pertolongan. Bahkan disampaikan ketika Rasulullah hendak diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu beliau bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, apa yang jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku dan umatku, karena Rasulullah sangat cinta kepada umat ini. Dan di antara yang disampaikan Rasulullah itu di waktu yang lain, Rasulullah itu sangat merindu ikhwani, saudaraku ya, ikhwani itu saudaraku. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Enggak, engkau adalah ashabi, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa saudaraku? Yang dimaksud saudaraku itu adalah mereka itu adalah umatku yang hadir setelahku, tidak mengerti, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala karena yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dirindukan oleh Rasulullah ya. Nah, ketika Rasulullah saja rindu, hendaknya umatnya ya yang hadir ini atau kita semua itu hendaknya senantiasa merindukan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah minta jaminan kepada Allah kepada umatnya ya, terhadap umatnya, dan dijamin bahwa nanti umat ini ya, sebelum umat yang lain, kalau sebelum urusannya selesai ketika di akhirat nanti, maka umat yang lain itu menunggu giliran setelah umat ini diselesaikan urusannya. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita
senantiasa berdoa, kita pun dimudahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diselamatkan hidup kita di muka bumi ini dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, ya, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sekali lagi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.